Urus pemain keturunan, PSSI akan terbang ke Inggris. Ketum PSSI Jan Erik Thohir disebut bakalan terbang ke Inggris untuk bisa mengurus pemain keturunan. Pemain tersebut adalah Oleh Romeni, yang memang proses naturalisasinya telah memasuki babak akhir. Oleh Romeni akan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Inggris. PSSI akan terbang ke sana dalam proses penyumbahannya, kata dari Yusa Nugraha. Onana enjoy main bareng De Ligt di Manchester United. Andre Onana dan juga Matthijs De Ligt kembali bermain bersama di Manchester United. Kiper asal Kamerun itu merasa enjoy bermain dengan bek asal Belanda tersebut. Onana kembali bertemu dengan mantan rekan timnya di Ajax Amsterdam. Keduanya pernah membela Ajax rentan 2016 hingga tahun 2019. Onana menegaskan bahwa dirinya menikmati saat-saat bermain bersama De Ligt saat di Ajax maupun di Manchester United. Arsenal ajukan tawaran besar untuk calon pengganti David Raya. Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk bisa mendatangkan penjaga gawang baru. Kini menurut laporan dari Million, Arsenal telah mengajukan tawaran resmi untuk bisa mendatangkan kiper muda berbakat, yakni Dennis Donmer dari Adana Demirspor. Dennis yang baru berusia 16 tahun dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Turki. Arsenal dikabarkan menawar 3 juta euro, dan angka tersebut cukup besar mengingat pengalamannya yang masih sangat minim. Claudio Ranieri sebut Mario Hermoso meminta untuk pindah. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri mengonfirmasi bahwa Mario Hermoso meminta untuk pindah karena merasa menit bermainnya berkurang. Ranieri pun memaklumi hal tersebut. Dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Hermoso akan bergabung dengan Bayer Leverkusen dengan status pinjaman sampai akhir musim. Padahal sang pemain baru saja bergabung dengan Roma pada September yang lalu. Napoli tolak proposal Galatasaray untuk permanenkan Victor Osimhen. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Napoli telah mengambil keputusan penting dengan menolak tawaran sekitar 65 juta euro dari Galatasaray untuk bisa mempermanenkan Victor Osimhen di sana. Pemain asal Nigeria tersebut diketahui memiliki klausul pelepasan senilai 75 juta euro. Arsenal siapkan tawaran kedua untuk striker Aston Villa. Arsenal semakin serius dalam perburuan striker baru menjelang batas bursa transfer. Arsenal dikabarkan tengah mengajukan tawaran resmi sebesar 60 juta pound sterling untuk striker milik Aston Villa, yakni Oli Watkins. Tetapi tawaran tersebut telah ditolak. Dan menurut laporan dari Daily Mail, Arsenal akan segera mengajukan tawaran kedua sebelum batas waktu bursa transfer berakhir. Ancelotti tidak senang Madrid bertemu dengan Manchester City. Real Madrid finish di zona playoff Liga Champions dan berpeluang bertemu dengan Manchester City. Dan pelatih Carlo Ancelotti menilai ketemu City adalah yang berat dalam timnya. Madrid memenangi laga terakhir fase Liga Champions di kandang Brest dengan skor akhir 3-0. Rodrigo menjadi bintang kemenangan Madrid dengan memborong 2 gol dan 1 gol lainnya dicetak oleh Jude Bellingham. Dengan hasil ini Madrid finish di urutan ke-11 klasemen Liga Champions dengan koleksi 15 poin. Dan mereka masuk ke babak playoff dengan status sebagai unggulan. Man City ditunggu Madrid atau Bayern Munchen. Manchester City memastikan lanjut ke babak playoff Liga Champions, tetapi mereka sudah ditunggu lawan berat di sana antara Madrid ataupun Bayern Munchen. Sempat tertinggal akibat gol dari Rafael Onyedika, Manchester City kemudian bangkit dan berhasil mencetakkan 3 gol, masing-masing lewat aksi dari Mateo Kovacic, gol bunuh diri dari Joel dan juga gol dari Savinho. Dalam kasus Manchester City, salah satu dari mereka atau Celtic akan bertemu dengan tim yang berposisi 11 atau 12 dan dua tim tersebut adalah Madrid ataupun Bayern Munchen. AC Milan kalah masuk ke dalam playoff. AC Milan gagal lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions usai dikalahkan Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb yang dilatih oleh Fabio Cannavaro meraih kemenangan berkat gol dari Martin Baturina dan juga Marco Bianca. Sementara Milan sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Christian Pulisic. Kekalahan dari Dinamo Zagreb membuat AC Milan melorot ke urutan ke-13. Diavolo Rosso gagal mengunci tiket ke 16 besar secara otomatis dan mereka harus melalui laga playoff terlebih dahulu.
The Gunners menang comeback 2-1. Arsenal mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champions lewat kemenangan atas Girona. Sempat tertinggal lebih dahulu, The Gunners kini berbalik menang 2-1. Girona unggul lewat gol di menit ke-28. Arnaud Danjuma melepaskan kawalan dari lini belakang Arsenal dan berhasil menaklukkan itu. Sementara Arsenal kemudian membalas lewat gol dari Jorginho dan juga Ethan Nwaneri. Liverpool telan kekalahan perdana di ajang Liga Champions musim ini. Rentetan kemenangan Liverpool di Liga Champions kini terhenti. Liverpool tumbang di markas PSV Eindhoven 2-3. Liverpool diketahui tak menurunkan skuad terbaiknya dalam laga tersebut. Hanya Cody Gakpo dan juga Andy Robertson, pemain inti yang dimainkan oleh Arne Slot sebagai starter. 3 gol dari PSV Eindhoven dicetak oleh Johan Bakayoko, Ismail Sabira, dan juga Ricardo Pepi. Sementara gol dari Liverpool dicetakkan oleh Cody Gakpo dan juga Harvey Elliott. Meski menelan kekalahan, Liverpool tetap berada di puncak klasemen dengan koleksi 21 poin. Federico Chiesa menikmati 90 menit penuh pertamanya bersama Liverpool. Federico Chiesa akhirnya merasakan 90 menit penuh pertamanya bersama Liverpool dalam laga Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Dalam pertandingan tersebut, pemain bernomor punggung 14 itu tampil impresif. Ia berkontribusi besar termasuk memenangkan penalti yang dieksekusi oleh Cody Gakpo. Barcelona kekal rebut puncak klasemen. Barcelona dan Atalanta harus berbagi poin usai bermain imbang 2-2. Barca 2 kali memimpin lewat aksi Lamine Yamal dan juga Ronald Araujo. Namun Atalanta memberikan perlawanan dengan 2 golnya lewat gol dari Ederson dan juga Mario Pasalic. Dengan hasil ini Barcelona mengakhiri fase Liga di urutan kedua dengan koleksi 19 poin. Sementara Atalanta finish di urutan ke-9 dengan koleksi 15 poin. West Ham United incar Alex Oxlade-Chamberlain. West Ham United dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk bisa mendatangkan Alex Oxlade-Chamberlain dari Besiktas dengan status pinjaman. Surat kabar Turki menyebutkan bahwa The Hammers ingin mendatangkan gelandang berusia 31 tahun tersebut dengan opsi pembelian sebelum bursa transfer dingin ditutup di tanggal 3 Februari. Sejak bergabung dengan Besiktas pada tahun 2023 setelah meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer, karir dari Chamberlain di Turki tidak berjalan mulus. Ia hanya mencetakkan 5 gol dan juga 1 assist dalam 36 pertandingan. Steven Gerrard tinggalkan Al-Ettifaq. Steven Gerrard akhirnya mengakhiri petualangannya di Arab Saudi. Pria asal Inggris ini diketahui menjabat sebagai pelatih Al-Ettifaq yang berkompetisi di Liga Arab Saudi. Steven Gerrard kabarnya sudah menghubungi manajemen Al-Ettifaq dan mengajukan pengunduran diri sebagai pelatih klub tersebut. Melansir dari situs Liverpool Echo, legenda Liverpool tersebut ingin mundur dari jabatannya akibat rentetan hasil buruk yang dilanda timnya. Resmi, Ronaldo bakal berduet dengan striker top incaran Arsenal. Al Nassr berencana serius mencari duet Cristiano Ronaldo dalam tim. Seusai ditinggalkan Anderson Talisca, bintang Bayer Leverkusen yakni Victor Boniface dikabarkan telah merapat ke Al Nassr. Victor Boniface telah dikaitkan dengan banyak klub top Eropa sepanjang tahun yang lalu, termasuk diantaranya adalah Arsenal, Chelsea, dan juga Manchester United. Namun sayangnya perjanjian antara Leverkusen telah selesai dengan biaya transfer akhirnya lebih dari 60 juta euro. Kesepakatan telah dibuat dan sang pemain nantinya akan mendapatkan gaji mencapai 15 juta euro per musimnya. Striker Aston Villa dikabarkan jadi rekan tim dari Ronaldo. Pemain Aston Villa yakni John Duran dikabarkan akan menjadi rekan tim Ronaldo di Al Nassr. Pemain yang masih berusia 21 tahun tersebut dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi. Aston Villa diyakini menerima tawaran dari Al Nassr sekitar 59 juta pound sterling. Padahal nilai pasar Duran saat ini diperkirakan hanya di angka 33 juta pound sterling saja. Di bulan Januari ini Al Nassr sudah kehilangan 2 pemain, yakni Seko Fofana yang pergi ke Rennes, sementara Anderson Talisca sudah pindah menuju Fenerbahce.
Dortmund justru pilih mantan pelatih Bayern Munchen ini. Borussia Dortmund tak jadi mendatangkan Erik ten Hag, justru mereka memilih mantan pelatih Bayern Munchen yakni Niko Kovac sebagai suksesor dari Nuri Sahin. Dilansir dari Sport Bild, Borussia Dortmund telah sepakat dengan salah satu mantan pelatih dari Bayern Munchen tersebut, dan Dortmund telah sepakat untuk menjalani kerjasama setelah negosiasi yang panjang. Ia akan resmi melatih pada saat Piala Dunia antar klub yang akan dilaksanakan pada 14 Juni hingga 13 Juni nanti. Manchester United ingin datangkan Mathys Tel. Manchester United dilaporkan ikut dalam usaha pemburuan tanda tangan bintang Bayern Munchen yakni Mathys Tel. Dalam laporan dari Sky Sport, langkah mereka akan tergantung pada penjualan dua pilar United, yakni Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho. Nama Tel bukan pertama kali masuk ke dalam daftar incaran mereka di musim yang dingin tahun lalu. Di musim dingin tahun lalu, United pernah diklaim sangat berminat untuk bisa mendatangkan Tel ke Old Trafford, tetapi sayangnya kala itu ia memutuskan bertahan.